Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru Hijriah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Semoga ujian ini cepat berlalu, kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubung besok InsyaAllah kita akan menyambut tahun baru Hijriah 1 Muharram, di mana di satu sisi ini terjadi peristiwa besar, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, awal-awal tanda tentang kemajuan Islam ketika itu. Kemudian pada tahun yang sama, maksudnya pada tahun baru yang sama tapi di tahun 61 Hijriah terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan sekali yang menimpa keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa 10 Asyura, terbunuhnya Sayyidina Husain alaihissalam bersama keluarga beliau dengan pembunuhan yang amat keji sekali. Terjadi mutilasi, kepala beliau dipotong, bahkan teman dan sahabat beliau juga kepalanya semuanya dipotong. Karena itu di awal bulan ini saya akan coba atau kita semuanya bareng-bareng mengkaji tentang bagaimana kisah Sayyidina Husain ini. Kita mulai dengan mengenal keutamaan beliau. Kenapa kita perlu mengetahui tentang kisah-kisah orang soleh? Karena agama Islam menganjurkan supaya kita mencintai orang-orang yang soleh, lebih-lebih ini keluarga Nabi, orang yang dicintai oleh Nabi. Nah, kita perlu berlepas diri dari orang-orang zalim, orang-orang yang selalu menantang kebenaran. Nah, pegangan kita pada hari yang berbahagia ini kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karangan Al-Hafidh Imaduddin Abil Fida Ismail ibni Umar bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Katsir. Sungguh tokoh ini, Ibnu Katsir ini seorang ulama yang tidak asing lagi. Teman-teman pasti sudah tahu beliau punya banyak kitab. Antara lain yang paling terkenal yaitu Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini terdiri dari 20 jilid, ada juga yang 22 jilid. Atau ada yang bilang 11 jilid, cuma juznya 20 atau 22, tergantung cetakannya. Ini saya menggunakan cetakan Darul Hijrah jilid yang ke-11. Ini jilid yang ke-11. Al-Juz'ul Hadi Asyara, jilid yang ke-11. Jadi beliau lahir tahun 701, wafat 774. Ya, berbarengan dengan Syekh Athaillah Sakandari. Cuma begini maksudnya, ketika beliau baru lahir 7 tahun kemudian Syekh Athaillah meninggal, karena Syekh Athaillah meninggal tahun 707 Hijriah. Kita mulai pertama mengenal tentang keutamaan Sayyidina Husain alaihissalam. Ini kitab Bidayatul Hidayah jilid 11 halaman 582. Jadi setiap kitab beda-beda, ada juga versi cetakan yang hal ini dibahas dalam jilid 8, ada yang dalam jilid 9. Jilid 9 tergantung cetakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri syai'in min fadailih. Ini satu pasal pada menyebutkan sesuatu dari keutamaan Sayyidina Husain. Rawahul Bukhari, meriwayatkan oleh Imam Bukhari min hadis Syu'bah wa Mahdi bin Maimun an Muhammad bin Abi Ya'qub. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Syu'bah dan Mahdi bin Maimun dan Muhammad bin Abi Ya'qub. Sami'tu ibni Abi Nu'aim. Ini di catatan kaki beliau menjelaskan maksudnya Abu Nu'aim. Nu'aim. Jadi yang musbit dalam Sahih Bukhari namanya Nu'aim. Abu Nu'aim, bukan Na'mi. Mungkin salah tulis ya. Wandur Tahzibul Kamal, bisa juga dilihat dalam kitab Tahzibul Kamal. Jadi
Meriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Syu'bah bin Mahdi bin Maimun an Muhammad bin Abi Ya'qub, sami'tu ibna Abi Nu'aim. Kata Muhammad bin Abi Ya'qub, aku mendengar ibni Abi Nu'aim qala, berkata ia, sami'tu Abdullah bin Umar, aku mendengar Abdullah bin Umar, wa sa'alahu rajulun min ahli al-Iraq, dan bertanya kepadanya Abdullah bin Umar oleh seorang laki-laki dari penduduk Irak. Apa isi pertanyaannya? Anil muhrim yaqtuluz zuba, tentang seorang yang sedang ihram yang membunuh lalat. Jadi penduduk Irak bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang seorang laki-laki yang sedang berihram, dia membunuh lalat. Apa hukumnya? Faqala, maka berkata ianya Abdullah bin Umar, ahlul Iraq yas'aluna an katliz zubab. Penduduk Irak bertanya tentang pembunuhan lalat. Wa qad qatalu ibna binti Rasulillah. Padahal mereka dulu telah membunuh putra dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi maksudnya begini. Yakub mendengar seorang laki-laki penduduk Irak bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang seorang yang sedang ihram membunuh lalat. Jadi Abdullah bin Umar menjawab, heran, semacam beliau menunjukkan keheranan. Heran kita penduduk Irak. Mereka bertanya tentang orang yang membunuh lalat, padahal mereka dulu telah membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa ini aneh? Karena kejadian terbunuhnya Sayyidina Husain terjadi di Irak, tepatnya di Karbala. Mereka mengingat tentang hal yang sepele, membunuh lalat, tapi mereka melupakan dulu mereka telah membunuh cucu Rasulullah. Waqad qala, padahal sungguh telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huma raihanataya minad dunya. Keduanya, yaitu Hasan Husain, itu buah hatiku di dunia. Padahal hadis jelas menyatakan bahwa Hasan Husain ini orang yang paling disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan akan itu hadis oleh Tirmidzi an Uqbah bin Muqram, dari Uqbah bin Muqram an Wahab bin Jarir an abihi an Muhammad bin Abi Ya'qub bin Nahwa. Jadi kita lihat satu. Jadi hadisnya hadis sahih nih, Tirmidzi, sahihun, sahih Sunan Tirmidzi. Jadi bahwa Hasan Husain ini orang yang dicintai buah hati Rasulullah itu hadis sahih. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan akannya hadis oleh Tirmidzi dari Uqbah bin Muqram an Wahab bin Jarir an abihi an Muhammad bin Abi Ya'qub bin Nahwahu akan seumpamanya. Anna rajulan min ahlil Iraq, bahwa seorang laki-laki dari penduduk Irak, sa'ala ibni Umar, bertanya ayahnya laki-laki kepada ibni Umar, andamil ba'ud yusibus sauba, tentang darah nyamuk yang terkena baju. Hampir sama, cuma lafadznya tentang darah nyamuk, bukan tentang membunuh nyamuk. Faqala ibnu Umar menjawab, unduru ila ahlil Iraq, coba kalian perhatikan kepada penduduk Irak. Yas'aluna andamil ba'ud, mereka bertanya tentang darah nyamuk. Wa qad qatalu binti Rasulillah, padahal mereka dulu telah membunuh putra dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zakara tamamal hadis, dan menyebutkan ianya Imam Tirmidzi akan sempurna hadis. Summa qala, kemudian Imam Tirmidzi berkata hasanun sahih, hadis hasan sahih. Nah, wa qala al-Imam Ahmad, berkatalah oleh Imam Ahmad, tiga ini? Jadi fi musnad wal musnad. Fi mim wal musnad. Maksudnya musnad Hajjaf, wandur Tahzibul Kamal. Ini beliau mengisyarahkan kita supaya membaca juga kitab Tahzibul Kamal. Coba kita lihat. Wa qala Ahmad, wa qala al-Imam Ahmad, berkatalah oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad di sini maksudnya Imam Ahmad bin Hambal. Sana Abu Ahmad. Jadi sana ini dalam kitab hadis singkatan dari haddasana. Sana singkatan dari haddasana. Haddasana Abu Ahmad, menceritakan hadis kepada kami oleh Abu Ahmad, Sanna Sufyan an Abi Jahaf an Abi Hadim an Abi Hurairah qala, berkata ianya Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbahuma faqad ahabbani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabbahuma, barang siapa yang mencintai keduanya maksudnya Hasan dan Husain, faqad ahabbani, maka sungguh telah mencintai ya akan aku, kata Nabi.
Wa man abghadahuma faqad abghadani. Barang siapa yang membenci ia akan keduanya, maka sungguh ia adalah membenciku. Makanya kita perlu mencintai keluarga Rasulullah. Mencintai keluarga Rasulullah berarti mencintai Rasulullah. Kita perlu mengkaji lebih jauh tentang keluarga Nabi. Karena kita umat Islam wajib mencintai keluarga Nabi. Buktinya juga kita wajib berselawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Andaikan bukan mereka orang yang mulia, bagaimana bisa diwajibkan bagi kita untuk berselawat kepada Nabi dan keluarga. Yakni Hasanan wa Husainan, Hasan dan Husain. Jadi kembali saya ingatkan sedikit, Ibnu Katsir ini, beliau itu bermazhab Syafi'i dalam fikih. Dalam akidah beliau bermazhab Salafi, maksudnya beliau bermazhab Ahlul Hadis. Wa qala al-Imam Ahmad, dan berkatalah oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal juga berkata, sana Talid bin Sulaiman Kufiyun. Sana maksudnya sana haddatsana telah menceritakan hadis kepada kami oleh Talid bin Sulaiman Al-Kufi. Haddatsana Abul Jahah menceritakan hadis kepada kami oleh Abu Jahah an Abi Hazim an Abi Hurairah qala. Berkata ianya Abu Hurairah, ini hadis sumbernya Abi Hurairah. Nadharan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Aliyin wal Hasani wal Husaini wa Fatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Hasan, Husain, Fatimah. Faqala, kemudian Nabi berkata, ana harbun liman harabakum. Saya ini akan memerangi orang-orang yang memerangi kamu. Silmun liman salamakum. Saya ini berdamai bagi orang yang berdamai dengan kamu ini. Jadi setiap orang yang memerangi keluarga Nabi, Ali, Hasan, Husain, Fatimah ini menjadi musuh Nabi. Tafarrada bihimal Imam Ahmad. Tersendiri dengan keduanya dua hadis oleh Imam Ahmad. Artinya hadis ini cuma diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis di atas dan hadis kedua ini. Wa qala al-Imam Ahmad, berkatalah oleh Imam Ahmad kembali, haddatsana Ibnu Numair, menceritakan hadis kepada kami oleh Ibnu Numair. Haddatsana Hajjaj, menceritakan hadis kepada kami oleh Hajjaj. Maksud dengan Hajjaj di sini yaitu Ibnu Dinar. An Ja'far bin Iyas an Ibnu Rahman bin Mas'ud an Abi Hurairah. Sumber hadis Abi Hurairah, qala berkata ianya Abi Hurairah, kharaja alaina Rasulullah, keluar kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Hasanun wa Husain. Bersamanya Nabi ada Hasan Husain. Ketika ini Hasan Husain masih kecil. Hadza ala atiqihi wa hadza ala atiqihi. Ini Hasan di atas pundaknya Nabi, yang ini Husain juga di atas pundaknya Nabi. Nabi menggendong Hasan Husain cucu beliau ini di atas pundak beliau. Apa namanya pundak itu ya? Ya, pundak bahu. Ya, menggendong. Kemudian apa yang terjadi? Kita lanjutkan, wahwa yalsamu hadza marratan wa hadza marratan. Dianya Nabi itu mencium, ia akan ini sekali, yang itu sekali. Jadi Nabi mencium, yalsamu itu mencium, mendekatkan hidung ke muka, mencium kayak kita kangen banget, sayang banget sama anak kecil, kita cium dengan hidung, kita tempelin hidung ke badannya. Namanya yalsamu. Nabi mencium Hasan dan Husain. Hatan taha ilaina, kata Abi Hurairah, hingga sampai ianya Nabi kepada kami. Faqala lahu rajulun, maka berkata baginya Nabi oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallah innaka la tuhibbuhuma, demi Allah sungguhnya engkau benar-benar engkau mencintai keduanya. Apa jawab Nabi? Faqala, berkata ianya Nabi, ma'an ahabbahuma faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai keduanya, maka sungguh dia telah mencintaiku. Man abghadahuma faqad abghadani. Barang siapa yang membenci keduanya, maka sungguh dia telah membenciku. Tafarrada bihi Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Makanya di kemudian hari nanti, ini kejadiannya ketika Sayyidina Hasan Husain masih hidup. Makanya nanti ketika tahun 61 Hijriah, ketika peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain ini, gak ada seorang pun yang selamat. Di kemudian hari semua pembunuhnya ditimpa oleh musibah. Di dunia sudah terkena musibah, apalagi di akhirat nanti. Wa qala al-Hafidz Abu Ya'la al-Musili, berkatalah oleh al-Hafidz Abu Ya'la al-Musili, haddatsana Abu Sa'id al-Ashajj, telah menceritakan hadis kepada kami oleh Abu Sa'id al-Ashajj. Haddatsani Uqbah bin Khalid,
menceritakan hadis kepada kami oleh Uqbah bin Khalid, haddatsani Yusuf ibnu Ibrahim At-Tamimi, menceritakan hadis kepada kami oleh Yusuf ibnu Ibrahim At-Tamimi, annahu sami'a Anas bin Malik yaqul, bahwa sungguhnya Yusuf ibnu Ibrahim tadi mendengar ia akan Anas bin Malik berkata ia, su'ila Rasulullah, telah ditanyakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu ahli baitika ahabbu ilaik, siapa di antara keluargamu yang paling engkau cintai ya Rasul? Qala, berkata ianya Rasul, Al Hasan wal Husain, Hasan dan Husain. Qala, berkata ianya perawi tadi. Wa kana yaqulu, ada yang Nabi berkata, ya Nabi, ud'uli ibnayya, panggil olehmu untukku akan dua anakku. Jadi Nabi memanggil kepada cucu beliau ini anak. Ud'uli ibnayya, panggil untukku akan dua anakku ini, dua putraku. Fayashummuhuma, maka mencium ya Nabi akan keduanya. Wa yadummuhuma, memeluk ya Nabi akan keduanya. Yadummu maksudnya mengambil, didekatkan kepada beliau, beliau peluk, begitu sayang dan cintanya beliau. Wa kadza rawahu Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Ashajji bih. Demikian pula telah meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Tirmidzi dari Abi Sa'id. Wa qala, berkata ianya Imam Tirmidzi, hasanun gharibun min hadis Anas. Ini hadis hasan gharib dari hadis Anas. Ini istilah hadis. Ya. Wa qala al-Imam Ahmad, berkatalah oleh Imam Ahmad, haddatsana Aswad bin Amir wa Affan, menceritakan hadis kepada kami oleh Aswad bin Amir bin Affan dan Affan, an Hamad bin Salamah, dari Hamad biasanya Himad, dari Hamad bin Salamah, an Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Ali bin Zaid bin Jud'an, an Anas, anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yamurru bi baitil Fatimah, adalah Nabi itu melewati rumah Fatimah sittata asyhurin, 6 bulan. Idza kharaja ila salatil fajar, bila keluarnya Nabi kepada salat fajar. Ketika rumah Nabi dengan rumah Fatimah berdekatan banget. Ketika Nabi mau keluar salat fajar, Nabi selalu mampir ke rumah Sayyidatina Fatimah. Fayaqul, Nabi berkata, as-shalah ya ahlal bait, salat wahai ahlal bait, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Hanya saja menghendaki oleh Allah supaya menghilangkan dari kamu akan kotoran wahai ahlal bait, wa yutahhirukum, Allah pengen menyucikan kalian, tathira, sucinya. Ini ayat yang menyatakan tentang kelebihan keluarga Nabi, keluarga yang disucikan. Dari ayat ini juga nanti Syiah memahami kalau keluarga Nabi itu maksum. Walaupun ahli sunnah tidak menyatakan keluarga Nabi maksum, karena menurut ahli sunnah nggak ada yang maksum selain para Nabi. Tapi ayat ini menunjukkan tentang kelebihan keluarga Nabi. Rawahu Tirmidzi fit tafsir, meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Tirmidzi dalam tafsir dari Abdi bin Humaid an Affan bih. Wa qala gharibun, dan berkata ianya Imam Tirmidzi, gharibun, dianya hadis itu gharib, la na'rifu illa min hadis Himad bin Salamah, tidak kami kenal akannya hadis kecuali dari hadis Himad bin Salamah. Wa qala Tirmidzi, berkatalah oleh Tirmidzi, haddatsana Mahmud bin Ghailan, menceritakan hadis kepada kami oleh Mahmud bin Ghailan, sana Abu Usamah, menceritakan hadis kepada kami oleh Abu Usamah, an Fudail bin Marzawak, an Adi bin Thabit, anil Barra, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sarah Hasanan wa Husainan, Nabi memperlihatkan akan Hasan Husain. Faqala, Abu Sarah maksudnya Nabi melihat Hasan Husain. Faqala, kemudian Nabi berkata, Allahumma inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma, ya Allah, aku mencintainya. Huma ini, Allahumma inni uhibbuhuma, ya Allah, aku mencintai keduanya. Fa'ahibbahuma, maka cintailah keduanya, ya Allah. Summa qala, kemudian Imam Tirmizi berkata, hasanun sahih, hadis hasan sahih. Jadi sampai di sini kita memahami bahwa Hasan Husain itu sangat dicintai oleh Nabi. Orang yang mencintainya berarti mencintai Nabi. Kalau membencinya berarti mencintai Nabi. Semoga Allah memasukkan kita dalam golongan orang yang mencintai Sayyidina Hasan dan Husain, supaya dimasukkan dalam golongan orang yang mencintai Nabi juga.
Waqad rawal Imam Ahmad, dan sungguh telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad an Zaid bin Hubab an Husain bin Waqid wa ahlu sunanil arba'ah, dan meriwayatkan juga oleh ahli sunan arba'ah min hadis Husain bin Waqidi, dari hadis Husain bin Waqidi an Abdullah bin Buraidah an abihi qala, berkata ianya Buraidah, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubuna, Rasulullah itu berkhutbah, sedang berkhutbah, id ja'al Hasan wal Husain, ketika itu datanglah oleh Hasan dan Husain, wa alaihima qamisani ahmaran, di atas keduanya Hasan Husain itu ada dua baju kamis yang merah, yamsyani berjalan keduanya, wa ya'surani mundar mandir. Fanadzala Rasulullah, masih anak kecil ketika itu Sayyidina Hasan Husain kecil, Nabi sedang berkhutbah. Fanazala Rasulullah, turunlah Rasulullah anil mimbar, dari mimbar, fahamalauma, Rasulullah menggendong keduanya, fawada'ahuma, Rasulullah meletakkan keduanya di hadapan beliau. Summa qala, kemudian Nabi berkata, sadaqallah, maha benar Allah, innama amwalukum auladukum fitnah, sesungguhnya anak harta kamu dan anak-anak kamu itu fitnah. Fanadartu ila hadaini sabiyaini, kata Nabi melanjutkan sesudah Nabi membaca ayat, aku melihat, artinya Allah menyatakan harta dan anak itu fitnah, memang sanggup menarik kita. Nabi aja tertarik, sangat sayang kepada cucu beliau. Fanadartu ila hadaini sabiyaini, aku melihat kepada dua ini anak kecil, berjalan keduanya, berlari-lari keduanya. Falam asbir, aku tidak sanggup bersabar, hatta qata'tu hadisi, hingga aku memutuskan akan hadisi omonganku, wa rafa'tuhuma, aku mengangkat keduanya, karena sangat cintanya Nabi kepada cucu beliau. Wa hadza lafdut Tirmidzi, ini hadis lafaz Tirmidzi. Wa qala gharibun, Tirmidzi berkata hadis gharib, la na'rifu, tidak kami kenal akannya, illa min hadis Husain ibni Waqidi. Kita lanjutkan. Summa qala, kemudian berkata ia, maksudnya Tirmidzi, ini hadis nomor 3, ini hadis sahih. Jadi kita lupa membaca catatan kaki. Dalam Musnad sahih, sahih Sunan Abi Daud, kemudian Tirmidzi sahih. Ya. Summa qala, kemudian berkata ianya, Imam Tirmidzi, haddatsana Al-Hasan bin Arafah, menceritakan hadis kepada kami oleh Hasan bin Arafah. Haddatsana Ismail bin Ayyash, menceritakan hadis kepada kami oleh Ismail bin Ayyash, an Abdullah bin Utsman bin Husaim, an Sa'id bin Rashid, an Ya'la bin Murrah qala. Ya'la bin Murrah berkata ia, qala Rasulullah, telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Husainun minni, bermula Husain itu dariku, wa ana min Husain, aku dari Husain, ahabballahu man ahabba Husainan, semoga mencintai oleh Allah akan orang-orang yang mencintai akan Husain. Husainun sibtun minal asbad, Husain itu keturunan dari keturunan Hasan, ini maksudnya keturunan Nabi. Summa qala Tirmidzi, kemudian berkatalah oleh Imam Tirmidzi, hada hadisun hasanun, ini hadis hasan. Hadis hasan, hadis kuat. Rawahu Ahmad, meriwayatkan akannya hadis oleh Ahmad, an Affan an Wahib an Abdullah bin Utsman bin Husaim, wa rawahu Tabarani, meriwayatkan akan ini hadis pula oleh Imam Tabarani, an Bakar bin Sahal an Abdullah bin Saleh an Muawiyah bin Saleh an Rashid. Kita bisa membayangkan ucapan Nabi, Hasan bagian dariku, aku bagian dari Husain maksudnya. Allah mencintai orang yang mencintainya, membenci orang yang mencintainya. An Ya'la bin Murrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Al Hasan wal Husainu sibtani minal asbad, Hasan dan Husain itu dua cucu dari cucu-cucu. Sibutan, dua cucu Nabi. Apakah Nabi punya cucu yang lain? Yang paling terkenal Hasan dan Husain. Wa qala al-Imam Ahmad, berkatalah oleh Imam Ahmad, haddatsana Abu Nuaim, menceritakan hadis kepada kami oleh Abi Nuaim, haddana Sufyan an Yazid bin Abi Ziyad an Abi Nuaim an Abi Sa'id al-Khudri. Qala, berkata ianya Abi Sa'id al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husainu sayyida syababi ahli jannah. Bermula Hasan dan Husain sayyida, itu dua pemimpin dari pemuda-pemuda surga. Semua pemuda surga yang jadi pemimpinnya di hari akhirat yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Tirmidzi min hadis Sufyan Ats-Tsauri ghairihi, dari hadis Sufyan Tsauri dan lainnya Sufyan Tsauri. Wa an Yazid bin Abi Ziyad,
dan dari Zaid bin Abi Ziyad qala hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Luar biasa ini. Waqad rawahu Abul Qasim Al-Baghawi. Dan sungguh telah meriwayatkan akannya hadis pula oleh Abul Qasim Al-Baghawi an Dawud bin Rusyaid an Marwan Al-Fazari an Hakam bin Abdurrahman bin Abi Nuaim an abihi an Abi Sa'id qala, berkata ianya Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain itu dua pemimpin dari pemuda-pemuda surga, illa benail khalah, kecuali dua anak dari bibi Nabi, yaitu Yahya dan Aisyah alaihi salam. Jadi kalau dalam hadis kedua ini, hadis pertama secara umum Sayyidina Hasan dan Husain pemimpin pemuda surga. Dalam hadis kedua ini, riwayat Abu Qasim Al-Baghawi, ada kecualinya. Jadi Sayyidina Hasan dan Husain menjadi pemimpin terhadap pemuda surga, kecuali terhadap Nabi Isa dan Nabi Yahya. Artinya Nabi Isa dan Nabi Yahya lebih utama dari Sayyidina Hasan dan Husain. Wa akhrajahun Nasaiyu, mengeluarkan akannya hadis oleh Imam Nasai dari hadis Marwan bin Muawiyah Al-Fazari bih. Wa rawahu Suwaid, meriwayatkan akannya hadis oleh Suwaid bin Su'aid juga an Muhammad bin Khazim anil A'mash an Atiyah an Abi Sa'id. Wa qala al-Imam Ahmad, berkatalah oleh Imam Ahmad, haddatsana Waqi', menceritakan hadis kepada kami oleh Waqi' an Rabi' bin Sa'id. Waqi' yang sering kita dengar, salah seorang guru Imam Syafi'i. Haddatsana Waqi' an Rabi' bin Sa'id an Ibni Sabit qala, dakhala Husain bin Ali al-masjid, masuklah oleh Husain bin Ali ke masjid. Faqala Jabir bin Abdullah, berkatalah oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, man ahabba ayyandura, apa kata Sayyid Jabir? Sayyidina Jabir ini sahabat Nabi. Apa kata Sayyidina Jabir? Man ahabba ayyandura, barang siapa yang ingin ia melihat kepada pemimpin pemuda surga, ila sayyidi syababil jannah falyandur ila hadza, maka hendak melihat ia kepada ini anak. Siapa yang pengen melihat kepada pemimpin pemuda surga nanti, lihat kepada ini. Nah, kenapa sahabat Jabir bin Abdullah berkata seperti itu? Sami'tuhu, kata beliau, sami'tuhu, aku telah mendengar akannya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memang beliau mendengar dari Rasul menyatakan seperti itu. Tafarrada bi Ahmad, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad saja. Warawat Tirmidzi wan Nasa'i, meriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i dari hadis Israil an Maisarah bin Habib an Minhal bin Amir an Zirrib bin Hubaishin an Huzaifah. Ini hadis sumbernya dari Huzaifah al-Yamani. Anna ummahu ba'asathu, bahwa sungguh ibunya Sayyidina Huzaifah, ba'asathu, mengirim Huzaifah, mengirim ianya ibu akannya Huzaifah, liyastaghfir lahu Rasulullah, supaya mohon ampun ianya Rasul untuknya Huzaifah. Liyastaghfir lahu Rasulullah, supaya minta ampun baginya Huzaifah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaha, dan baginya ibu. Jadi ibu Huzaifah. Jadi Huzaifah ini sahabat Nabi yang luar biasa ini, yang menyimpan rahasia Nabi. Ada 12 nama orang munafik yang disimpan oleh sahabat Huzaifah ini, dibisikkan oleh Nabi kepada beliau untuk disembunyikan, jangan diceritakan kepada siapapun dalam peristiwa perang Tabuk. Ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, ada segolongan orang-orang yang bersama pasukan Nabi itu menginginkan untuk membunuh Nabi. Padahal Nabi sengaja memilih jalan pegunungan di Bukit Aqabah. Mereka datang memakai cadar, pengen menakutkan onta Nabi supaya Nabi dilempar oleh onta ke dalam jurang supaya Nabi meninggal. Ketika itu 12 orang itu dihadang oleh sahabat Huzaifah, namun tidak ketahuan karena mereka pakai cadar. Ketika itulah Nabi menyatakan, apakah engkau kenal Huzaifah siapa mereka? Kata sahabat Huzaifah, saya tidak kenal, tapi mengenal ciri-ciri, dari kendaraannya ketahuan. Kemudian Nabi menceritakan namanya. Jadi ibu Huzaifah ini mengirim Huzaifah kepada Rasul supaya Rasul mohon ampun kepada Allah terhadap untuk Huzaifah dan untuk ibunya. Qala, berkata ianya Huzaifah, fa'ataituhu, maka aku datangi akannya Nabi, fa shallaitu, aku salat ma'ahu, bersamanya Nabi, al-maghribah, beliau datang ke menemui Nabi, salat maghrib bersama Nabi. Summa shalla hatta shallal Aisyah, kemudian salat ianya Nabi hingga salat ia akan Aisyah. Jadi beliau salat maghrib bersama Nabi, salat Aisyah juga. Summan fatala, kemudian berangkat Nabi, fatabi'atuhu, aku mengikuti Nabi.
Fasami'a sauti, Nabi mendengar suaraku, berkata ianya Nabi, man hadza Hudzaifah, siapa ini, Hudzaifah kah? Qultu, aku berkata, na'am, benar ya Rasulullah. Qala, berkata ianya Nabi, ma hajatuka, apa kebutuhanmu? Jadi Nabi langsung mengatakan, ghafarallahu laka wa li ummik, semoga Allah mengampunimu dan ibumu. Belum juga sahabat Hudzaifah menceritakan tujuan kedatangan beliau, Nabi sudah mengetahuinya ini. Kemudian Nabi berkata, inna haza malakun lam yadhil ilal ardi qabla hadhil laylah. Sesungguhnya itu ada seorang malaikat yang senantiasa ia ke bumi sebelum ini malam. Ista'dzana rabbahu bi ayyusallima alayya wa yubashshirani bi anna Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Apa kata Sayyidina Hudzaifah? Kata Sayyidina Hudzaifah, Nabi berkata, ini ada seorang malaikat senantiasa datang ke sini mulai dari kemarin. Beliau, malaikat itu sudah minta izin kepada Allah untuk memberi salam kepadaku, untuk memberi kabar gembira kepadaku bahwa sungguh Fatimah ini akan menjadi pemimpin dari wanita-wanita ahlu surga. Ini juga hadis menunjukkan tentang keutamaan Sayyidatina Fatimah, putri tercinta Nabi. Di mana Nabi menyatakan kalau Sayyidatina Fatimah ini merupakan pemimpin dari wanita-wanita surga. Wa annal Hasan wal Husain, wa sungguh Hasan dan Husain sayyidah syababi ahlil jannah, juga dua orang pemimpin pemuda surga. Summa qala, kemudian Tirmizi berkata, hadza hadisun hasanun gharib, ini hadis hasan gharib. Wala yu'rafu illa min hadis Israil, tidak dikenal akan dianya hadis kecuali dari hadis Israil. Waqad uruya mislu hadza min hadis Ali bin Abi Thalib, dan sungguh telah diriwayatkan akan misil ini hadis juga daripada hadis Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa min hadis Husain nafsi, dan dari hadis Husain sendirinya. Sayyidina Husain juga menceritakan hadis ini. Dan Umar wa ibnihi, dan anaknya Umar, Abdullah dan Abdullah bin Abbas dan Ibni Mas'ud dan Anas dan ghairihim. Jadi banyak sahabat yang meriwayatkan hadis seperti ini. Wa fi asanadihi kulluha dha'fun, dan sabit dalam sanad-sanadnya hadis seluruhnya sanad itu dhaif. Menurut Ibnu Katsir hadisnya lemah, sanadnya lemah. Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Kita lanjutkan. Qala Abu Dawud At-Tayalisi, berkatalah oleh Abu Dawud At-Tayalisi, haddatsana Musa bin Mutair, telah menceritakan hadis kepada kami oleh Musa bin Mutair an abihi an Abi Hurairah qala. Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi berkata, fil Hasani wal Husain, tentang Hasan dan Husain, man ahabbani falyuhibba hazaini. Kata Nabi, barang siapa yang mencintaiku, maka hendaklah dia mencintai dua anak ini, yaitu Hasan dan Husain. Jadi kalau kita mengakui mencintai Nabi, maka hendaklah kita mencintai dua cucu Nabi ini. Wa qala al-Imam Ahmad, berkatalah oleh Imam Ahmad. Jadi ini beliau ada pentahqiqnya ini. Jadi nomor 1 coba lihat. Musnad, dalam Musnad Imam Ahmad jilid 5. Qala al-Haisami fil Majma', Haisami berkata dalam kitab Majma'uz Zawaid, rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, rijalus sahih, hadis sahih. Fi ba'dihim khilafun, memang dalam sebahagian perawi ada khilaf. Apa bunyi hadisnya? Sana Sulaiman bin Daud. Haddatsana, menceritakan hadis kepada kami oleh Sulaiman bin Daud. Sana Ismail haddatsana, menceritakan hadis kepada kami oleh Ismail, yakni Ibnu Ja'far. Akhbarani Muhammad, memberi kabar kepada kami oleh Muhammad, yakni Ibnu Abi Harmalah. An Atta, dari Atta, anna rajulan akhbarahu, bahwa sungguh seorang laki-laki memberitahukan yang laki-laki akannya, annahu, bahwa sungguhnya beliau melihat Nabi SAW yadumu ilaihi Hasanan wa Husainan. Beliau melihat Nabi memeluk Hasan dan Husain, wa yaqulu, Nabi berkata, Allahumma inni uhibbihuma fa ahibbahuma. Ya Allah, aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Sudah hadis ini di belakang. Waqad ruwiya an Usamah, dan sungguh telah diriwayatkan dari Usamah bin Zaid dan Salman Al-Farisi. Usamah bin Zaid sahabat Nabi, dari Salman Al-Farisi, syai'un, akan sesuatu yushbihu hadza, yang menyerupai ini. Jadi hadis ini banyak perawinya. Wa fihi dha'fun wa saqmun, dan dalamnya hadis memang ada lemah dan sakit. Wallahu a'lam. Intinya walaupun enggak semua hadis kuat, enggak semua hadis sahih, ada yang lemah juga. Sebahagian dari hadis sahih juga sudah cukup untuk menyatakan tentang keutamaan dua cucu Nabi yang ini. Waqad qala al-Imam Ahmad, dan sungguh berkatalah oleh Imam Ahmad, haddatsana Aswad bin Amir, haddatsana Kamil wa Abul Munzir, menceritakan hadis kepada kami oleh Aswad bin Amir, haddatsana oleh Kamil, wa Abul Munzir, haddatsana. Kalau ana ini bukan haddatsana. Kalau ana ini singkatan dari amba'ana.
Begitu dalam kitab hadis. Kita belum biasa membaca kitab hadis. Haddasana menceritakan hadis kepada kami oleh Aswad bin Amir. Haddasana menceritakan hadis kepada kami oleh Kamil dan oleh Abi Munzir. Amba'ana memberi kabar kepada kami oleh Kamil. Qala Aswad, berkatalah Aswad, anal makna. Ana maksudnya amba'ana, memberitahukan kepada kami. Bermula yang dimaksud itu an Abi Saleh an Abi Hurairah qala. Berkata ianya Abi Hurairah, hadis sumbernya Abi Hurairah. Kunna nusalli ma'a Rasulillah, adalah kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya, salat isya. Fa idza sajada wasabal Hasan wal Husain ala dhahrihima. Ketika Nabi sujud, Hasan dan Husain melompat ke punggung Nabi. Ini kayak kita salat juga, punya anak kecil, ketika kita sujud, anak-anak naik ke punggung. Ini Hasan Husain sama. Fa idza rafa'a ra'sahu akhadahuma. Ketika Nabi mengangkat kepala beliau, akhadahuma akhdan rafiqan. Nabi memegang keduanya pegangan yang lembut. Fayada'uhuma 'alal ardi. Nabi meletakkan keduanya Hasan Husain di atas bumi. Ketika Nabi mau bangun, biar cucu Nabi enggak jatuh, beliau pegang, beliau taruh di lantai. Fa idza ada. Bila Nabi kembali sujud, Hasan Husain kembali lagi naik ke punggung Nabi. Hatta qadha salatahu. Sehingga manakala Nabi telah menyelesaikan salat beliau, aq'adahuma ala fakhidaihi, Nabi meletakkan keduanya di atas dua paha Nabi. Kemudian Nabi berkata, faqumtu ilaih. Qala, berkata ianya perawi. Faqumtu ilaihi faqultu, aku berdiri kepada Nabi, aku berkata, ya Rasulullah, arudduhuma, aku kembalikan keduanya. Maksudnya aku kembalikan keduanya ke ibundanya. Fabarikat barakah, maka keluarlah oleh satu cahaya. Faqala lahuma, berkata ianya Nabi bagi keduanya, ilhaka bi ummikuma. Pulanglah ke ibu kamu berdua. Artinya Nabi menyuruh Hasan dan Husain untuk pulang ke rumah. Qala, berkata ianya perawi, famakasa dau'uha, maka tetaplah oleh cahayanya tadi, hatta dakhala, hingga keduanya masuk. Artinya Sayyidina Hasan Husain mengeluarkan cahaya. Waqad rawa Musa bin Utsman, dan sungguh telah meriwayatkan oleh Musa bin Utsman al-Khadrami anil A'mash, dari A'mash, an Abi Saleh, dari Abi Saleh, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, nahwahu, akan seumpamanya hadis. Waqad ruya, dan sungguh telah diriwayatkan dari Abi Sa'id dan dari Umar, qaribun min hadza, akan mendekati dari hadis ini juga. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Masih panjang? Kita lanjutkan. Wa qala al-Imam Ahmad, berkatalah oleh Imam Ahmad, haddasana Affan, haddasana Mu'adz bin Mu'adz, haddasana Qais bin Rabi' an Abil Miqdam an Abdurrahman al-Azraq an Aliyin qala. Ini berkata ianya Sayyidina Ali, dakhala alayya Rasulullah, masuk kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana naimun alal manamah. Sementara saya itu yang tidur di atas tempat tidur. Jadi kata Sayyidina Ali, pernah suatu hari Nabi masuk ke rumah beliau sementara beliau sedang tidur. Fastaqal Hasan wal Husain, maka minta minumlah oleh Sayyidina Hasan dan Husain, minta minum. Faqama Rasulullah, maka bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila syatin lana, kepada satu ekor kambing milik kami, baqi'a fahalabaha. Ila syatin lana baqi'a fahalabaha fadarrat. Ini baqi'a enggak tahu. Jadi Nabi bangun menuju kepada seekor kambing milik kami, kata Sayyidina Ali, fahalabaha, Nabi memerah susunya, fadarrat, dia mengeluarkan air yang banyak banget, air susu. Faja'ahul akharu fanahahun Nabi, datang akannya Nabi oleh yang lain, fanahahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fanaha, menghindar akannya oleh Nabi. Ada orang lain datang kali ya, ada orang lain datang mau minta susu, tapi Nabi tidak memberikannya, karena Nabi memang sudah meniatkan untuk cucu beliau. Faqalat Fatimah, berkatalah oleh Fatimah, ya Rasulullah, ka'annahu ahabbahuma ilaika, seolah-olahnya hal wasy' itu ahabbuhuma, itu yang paling cinta dari keduanya kepada engkau. Qala la, gimana maksudnya ini? Faqama Rasulullah, bangun Rasulullah menuju kepada seekor kambing, fahalabaha, Nabi memerah kambingnya, fadarat, mengalir susu yang banyak, faja'ahul akhar, datang kepada Nabi oleh yang lain. Yang akhir maksudnya ini barangkali salah satu dari Hasan dan Husain ya. Maka menghindarkan akannya oleh Nabi. Faqalat Fatimah berkata ketika itu, ya Rasulullah, ka'annahu ahabbahuma ilaika, seolah-olahnya itu yang paling cinta keduanya kepada engkau.
Nah, jadi Hu ini kembali kepada salah satu dari cucu Nabi tadi. Seolah-olahnya itu engkau yang paling cinta di antara keduanya. Kayaknya kalau menurut perhatian Sayyidatina Fatimah, kayaknya Nabi itu lebih cinta kepada salah satu dua cucu Nabi. Qala, Nabi berkata, enggak, sama cinta Nabi, enggak. Walakinnahu istasqa qabla ya. Tetapinya yang satu tadi telah minta air ya sebelumnya. Jadi begini, kedua-duanya Hasan dan Husain minta air kepada Nabi. Nabi memerah susu kambing, memberikan ke Hasan dulu. Kemudian Nabi mau memberikan ke Husain. Hasan datang lagi, tapi Nabi menolaknya. Ketika itu Sayyidina Fatimah melihat, kok ditolak? Kenapa Hasan dulu, Husain dulu? Apakah Husain itu orang yang paling dicintai oleh Nabi? Kata Nabi, enggak. Nabi enggak pilih kasih, sama-sama dua-duanya Nabi cinta. Cuma yang satu sudah diberi minum sebelumnya. Summa qala, kemudian Nabi berkata, Inni wa iyyaki wa hadaini wa hadar raqida fi makanin wahid yaumal qiyamah. Sungguhnya aku, engkau wahai putriku Fatimah, dan dua ini yaitu Hasan dan Husain, dan ini yang sedang tidur yaitu Sayyidina Ali, itu di dalam satu tempat nanti pada hari kiamat. Tafarrada bihi Ahmad. Ini hadis diriwayatkan sendiri oleh Imam Ahmad. Warawahu Abu Dawud At-Tayalisi, meriwayatkan akannya hadis oleh Abu Dawud At-Tayalisi dari Umar bin Sabit an abihi an Abi Fakhitah an Aliyin fadzakara nahwa, maka menyebutkan ianya Abi Fakhitah tadi dari Sayyidina Ali, maka menyebutkan ianya Sayyidina Ali akan seumpamanya hadis yang sama. Waqad ruya an Abi Sa'id Al-Khudri, dan sungguh telah diriwayatkan akan dianya hadis pula dari Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Maimunah dari Ummi Salamah Ummul Mukminin misluhu, misalnya hadis dan rupan. Jadi banyak sahabat yang meriwayatkan hadis. Waqad sabata anna Umar bin Al-Khattab, dan sungguh telah sebutlah oleh sungguh Sayyidina Umar bin Khattab, karena yuhibbuhuma, beliau juga mencintai keduanya Hasan dan Husain, wa yukrimuhuma, memuliakan keduanya, wa yuhmiluhuma, membawa kepada keduanya, wa yu'tihima, memberikan kepada keduanya, fit diwan, dalam dewan, dalam buku daftar maksudnya, kama yu'ti abahuma, sebagaimana beliau memberikan kepada bapak keduanya. Artinya sebagaimana, mungkin ini maksudnya bagian dari Baitul Mal. Beliau sebagaimana Sayyidina Umar memberikan kepada bapak beliau yaitu Sayyidina Ali, juga Sayyidina Umar memberikan kepada Hasan dan Husain. Waji'a maratan bihulalin minal Yaman, didatangkan pada suatu kali dengan perhiasan dari kota Yaman. Fakasamaha, maka Sayyidina Umar membagi perhiasan tersebut baina abna'is sahabah, di antara anak-anak sahabat. Walam yu'tihima minha syai'an, dan Sayyidina Umar tidak memberikan keduanya Hasan dan Husain darinya hadiah sesuatu. Hasan dan Husain tidak diberikan. Beliau berkata, laisa fiha syai'un yasluhu lahuma, tidak ada dalam kumpulan hadiah itu sesuatu yang layak untuk Hasan dan Husain. Summa ba'asa ila naibil Yaman, kemudian Sayyidina Umar mengirim utusan kepada naib Yaman, fasta'mala lahuma, meminta dibuat untuk keduanya akan dua perhiasan dunasihubuma yang cocok untuk keduanya. Qala Muhammad bin Sa'id, berkatalah oleh Muhammad bin Sa'ad, ana Qabisah bin Uqbah, had amba ana menceritakan kepada kami oleh Qabisah ibnu Uqbah, haddasana Yunus, menceritakan hadis kepada kami oleh Yunus bin Abi Ishaq an Aizar bin Huraisin qala, bainama Umar bin As jalisun, manakala Umar bin As duduk fi dhillil Ka'bah, dalam naungan Ka'bah, idra'a, ketika itu melihat ianya Umar bin As akan Husain bin Ali muqbilan, beliau melihat Husain bin Ali sedang datang. Faqala, berkata, hadza habu ahlil ardi ila ahli sama, inilah penduduk bumi yang dicintai oleh penduduk langit. Dan berkatalah oleh Zubai bin Bukkar, haddasini Ahmad bin Salman an Darawardi an Ja'far bin Muhammad an abihi anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'a al-Hasan, Rasul membai'ah Hasan dan Husain dan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Ja'far, wahum sigarun, sementara mereka masih kecil. Walam yablughu, belum balik mereka ketika itu. Lam yubai' saghiran illa minna, Nabi tidak membai'an anak kecil kecuali dari kami. Wa hadza mursalun gharib, hadis mursal. Wa qala Muhammad bin Sa'ad, berkatalah oleh Muhammad ibnu Sa'ad, amba'ana Ya'la bin Ubaid, haddasana Ubaidullah ibn Walid al-Wasafi an Abdullah bin Ubaid bin Umair qala, hajjal Husain bin Ali, pergi hajilah oleh Husain bin Ali khamsan wa ishrina hajjah 25 kali, masyian, berjalan kaki. Ya.
wa najaibuhu tuqadu min baina yadai, dan bermula najaibuh itu diseret di antara hadapannya. Apa arti najaibuh? Beliau naik haji 25 kali. Masya Allah. Udah berapa nih? Waduh, udah 44 menit. Panjang benar ini. Jadi sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan sampai di sini. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.